Assalamualaikum, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai perusahaan Grab. Kami beranggotakan Ardian Juniarta, Najwa Aulia, Seisha Rahmania, Selva Oktaviani, dan Tiara Huwaina. Adapun daftar isi yang kami masukkan, yang pertama ada latar belakang, visi dan misi, produk, perkembangan, dampak positif dan negatif, nilai pasar, dan kesimpulan. Di dalam video ini terlihat sedang ada kurir yang mengantarkan makanan pesanan online dan orang yang sedang memesan Grab Car. Ini adalah salah satu layanan di aplikasi Grab. Grab adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan platform untuk berbagai layanan, termasuk transportasi, pengiriman makanan, dan solusi pembayaran digital. Grab didirikan pada tahun 2012 di Malaysia, dengan tujuan untuk mempermudah akses transportasi bagi masyarakat. Pendirinya adalah Anthony Tan. Melihat adanya masalah dalam sistem transportasi konvensional di Malaysia, khususnya terkait kesulitan menemukan taksi, Grab kemudian berkembang menjadi platform yang menawarkan berbagai layanan, termasuk transportasi. Contohnya seperti Grab Car, Grab Bike, dan Grab Taksi, pengiriman, dan pembayaran digital. Visi misi perusahaan Grab. Visi Grab adalah menjadi aplikasi yang serba bisa yang membantu masyarakat di Asia Tenggara dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan mudah dan nyaman aman. Misi menyediakan akses yang lebih baik terhadap transportasi, makanan, pengiriman, dan layanan keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia Tenggara. Grab telah mengembangkan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Layanan utama yang pertama ada transportasi. Grab menawarkan transportasi online. Yang kedua ada Grab Food, layanan pesanan makanan online. Yang ketiga ada Grab Mart, layanan belanja online. Yang keempat ada Grab Express, layanan pengiriman paket. Layanan keuangan, yang pertama ada pembayaran Grab, sistem pembayaran non-tunai yang aman dan mudah untuk berbagai transaksi. Yang kedua ada Grab Reward, program loyalitas yang menawarkan hak eksklusif dan reward untuk pengguna Grab. Layanan lainnya, yang pertama ada Grab Kiosk, yang kedua Grab Gift, yang ketiga Grab Mart Kilat, yang keempat Clean dan Fix, yang kelima Experience, yang keenam Grab Just Tip, yang ketujuh Grab Ads, yang kedelapan Grab Maps. Perkembangan perusahaan Grab. 1. Awal mula, Grab didirikan pada tahun 2012 di Malaysia sebagai Grab Taksi. Awalnya hanya untuk layanan pemesanan taksi via aplikasi. Yang kedua, ekspansi layanan. Grab Bike sebagai ojek online, Grab Car sebagai mobil pribadi sewaan, Grab Food sebagai layanan antar makanan, Grab Express sebagai layanan kirim barang, Grab Mart sebagai belanja kebutuhan harian, dan Grab Pay sebagai dompet digital untuk pembayaran. Yang ketiga ada perluasan wilayah. Grab berkembang yang asalnya dari Malaysia ke banyak negara di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan lain sebagainya. Yang keempat ada integrasi teknologi. Fitur keamanan, pacakan GPS, rating driver, hingga kecerdasan buatan untuk rekomendasi dan promosi. Adapun dampak dari perusahaan Grab, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak positifnya diantaranya ada lapangan kerja baru, kemudian ada kemudahan akses, digitalisasi UMKM, inklusi keuangan, serta efisiensi waktu. Kemudian ada dampak negatif dari perusahaan Grab, seperti ketergantungan teknologi, persaingan usaha, masalah sosial, dan penggunaan data pribadi. Adapun ringkasan nilai kapitalisasi pasar Grab Holdings Limited dari tahun ke tahun berdasarkan data historis yang tersedia.
seperti tabel yang ada di samping ini. Dapat kita simpulkan bahwasanya pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan dalam kapitalisasi pasar. Seiring dengan pencatatan saham Grab di NASDAQ melalui merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus yaitu SPAC. Pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam sebesar 53,5% dalam kapitalisasi pasar, mencerminkan tantangan pasar dan penyesuaian valuasi pasca pencatatan saham. Pada tahun 2023 sampai 2025, periode ini menunjukkan pemulihan bertahap dalam nilai pasar Grab dengan pertumbuhan tahunan yang positif, mencerminkan stabilisasi dan adaptasi perusahaan terhadap dinamika pasar. Adapun poin-poin utama: 1. Stabilitas nilai pasar. Meskipun ada sedikit variasi antar platform keuangan, nilai pasar Grab tetap dalam rentang 19 sampai 20 miliar US dollar. Yang kedua, pesaing dan posisi pasar. Grab lebih besar dari perusahaan LYVT. Yang ketiga, rencana ekspansi. Grab sedang dalam negosiasi untuk mengakuisisi GOTO Indonesia yang bisa meningkatkan dominasi Grab di Asia Tenggara. Jadi kesimpulannya, Grab adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform untuk layanan on-demand di Asia Tenggara dengan fokus pada transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.